Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa bertatap muka, walaupun dengan secara virtual dengan video, tapi kita harus selalu ikhtiar, kita harus selalu semangat untuk menuntut ilmu anak-anak. Jangan sampai putus asa. Kita harus terus semangat. Itu pesan saya. Pada pertemuan ini kompetensi dasarnya kompetensi keterampilan, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Di sini dalam pertemuan kali ini kalian nanti merencanakan pengembangan cerita fantasi dalam bentuk kerangka cerita anak-anak. Jadi merencanakan pengembangan cerita fantasi dalam bentuk kerangka cerita. Jadi kita belajar bersama anak-anak. Terus garis besar pada kegiatan siang hari ini tetap 2 tatap muka, yaitu 80 menit kita nanti akan pembelajaran. Garis besarnya kegiatan seperti ini yang sudah tertera di sini anak-anak. Kita lanjutkan review. Kita mereview pada pertemuan yang lalu langkah menyusun cerita fantasi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Jadi menemukan ide penulisan. Nanti silahkan nanti dicari. Yang langkah pertama itu kamu harus mempunyai ide cerita fantasi bebas. Selanjutnya langkah kedua yaitu penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Jadi kalian setelah membaca, saya yakin kalian sudah mempunyai ide apa yang mau dituliskan dalam cerita fantasi, apa yang mau dibuat dalam cerita fantasi nanti. Langkah yang ketiga itu adalah membuat rangkaian peristiwa. Setelah kalian menulis ide, terus idenya itu digali, dijadikan cerita fantasi. Setelah langkah selanjutnya adalah yaitu membuat rangkaian peristiwanya. Peristiwanya bagaimana? Silahkan nanti dibuat. Langkah ketiga yaitu mengembangkan cerita fantasi, dikembangkan dari rangkaian peristiwa itu tadi. Tadi sudah saya dijelaskan sebelum pertemuan yang kemarin, itu pengembangan kalimat atau kata, atau mendeskripsikan tingkah laku. Itu salah satu pengembangan cerita fantasi anak-anak. Kita review pada pertemuan yang lalu. Itu ada 4 langkah. Nanti lebih kurang, kalau masih bingung mungkin bisa menjadi bahan, yaitu membaca buku paket bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah variasi judul cerita fantasi. Jadi variasi judul cerita fantasi ini bagaimana judulnya divariasikan biar lebih menarik. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Amati contoh berikut. Ini salah satu judul. Aku dan Bung Tomo. Ini judul dikembangkan dari tokoh. Jadi tokohnya aku sama Bung Tomo. Itu cerita dari Surabaya di masa lalu. Ini adalah judul dari latar cerita. Paham ya? Bisa mengikuti ya? Jadi cerita dari Surabaya di masa lalu berarti judul dari latar ceritanya. Jadi diambil dari latar ceritanya, latar tempatnya di Surabaya. Terperangkap di Ambarawa, judul diceritakan dari latar. Ini judulnya diceritakan dari latar cerita. Latarnya di mana? Latarnya bagaimana? Yaitu terperangkap di Ambarawa. Nasihat bijak pahlawan. Ini judul dari tema. Nasihat bijak pahlawan. Ini temanya cerita fantasi. Akhirnya dibuat judul. Selanjutnya kemalasan yang menghancurkan. Ini judul dari tema anak-anak. Judul diambil dari tema. Terus selanjutnya misteri di balik buku biografi. Ini judul dari genre cerita fantasi dan tema. Ini misteri di balik buku biografi. Selanjutnya keajaiban 3 buku. Ini judul dari genre cerita fantasi dan tema.
Dimensi alfa, ini judul dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Jadi judul dari latarnya. Selanjutnya Kampungku di tahun 2100, judul dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Jadi itu contoh-contoh judul. Nanti bisa mengembangkan atau mencari judul yang lebih menarik. Ini hanya sebagai contoh saja, Nana. Jadi judulnya nanti juga harus sesuaikan apa yang kamu buat cerita fantasinya. Selanjutnya variasi bagian orientasi. Ini dikembangkan dari deskripsi latar, dikembangkan dari pengenalan tokoh juga bisa, dikembangkan dari pengenalan konflik juga bisa, Nana. Terus selanjutnya variasi bagian komplikasi ini bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, nah, biar lebih menarik. Dikembangkan dengan mengubah latar juga bisa. Nah, contohnya ruang dimensi alfa. Nah, itu ketika ada segerombolan di candi, akhirnya di situ mengubah latarnya menjadi di kerajaan Gajah Mada itu, ya. Itu salah satu contoh mengubah latar. Nah, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Ini termasuk di sini juga tadi yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya variasi bagian resolusi, dikembangkan dengan lompatan waktu juga bisa. Dikembangkan sebab akibat yang unik. Dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Ini adalah pengembangan struktur cerita fantasi dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya ini penerapan, atau silakan nanti dilaksanakan. Bacalah teks cerita fantasi yang disama, tuliskan tema yang akan kamu tulis dalam bentuk pernyataan. Nih, tentukan latarnya, tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam ceritamu. Nih, buatlah sinopsis ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir cerita. Ini nanti akan lebih mempermudah kalian, anak-anak. Sekarang buatlah yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu buatlah kerangka teks cerita fantasi secara mandiri, anak-anak. Kalian ini belajar offline, ya, online, anak-anak. Jadi kalian harus bekerja mandiri dan terus semangat, jangan sampai putus asa. Silakan mengerjakan LK 5 KD 4.3 yang sudah saya kirimkan, dan jangan lupa variasinya pengembangan masing-masing bagian harus ada. Jadi bagian itu, bagian orientasi tadi sudah saya contohkan, ya. Komplikasi juga sudah, resolusi juga sudah. Silahkan diterapkan dalam pengembangan masing-masing bagian. Selanjutnya ini contoh LK-nya, tulis tema tadi sudah saya kirimkan, ya. Saya sudah kirimkan di link, silahkan dibuka. Selanjutnya cermati kembali hasil kerjamu. Jadi setelah kalian nanti selesai, silahkan dicermati lagi, sudah benar apa belum, sudah ada pengembangan dalam tiap bagian apa belum, silahkan diamati lagi. Mintalah saran atau masukan dari temanmu, sempurnakanlah kerangka teks cerita fantasimu. Nanti silahkan dikirim di grup, nanti kita koreksi bersama kerangka yang kamu buat, itu, ya. Setelah itu, apakah kamu telah mampu merencanakan pengembangan? Apakah masih bingung? Kalau masih bingung, nanti kita akan bahas di grup WA, grup kelas, ya, atau grup Kaizala. Nanti kita akan berdiskusi di situ, Nana. Tugasnya ini pengembangan cerita, Nana. Silakan dikembangkan cerita teks cerita fantasi nanti pertemuan yang akan datang. Jadi mengembangkan cerita teks cerita fantasi yang sudah kamu buat pada pertemuan ini. Itu saja, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, ada tidak pantas yang saya sampaikan selama video saya buat ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.